Hadis yang selanjutnya hadis aziz. Azizu marwisnaini aw salasah. Dalam potongan setengah bait itu satu hadis. Berarti satu baitnya dua hadis. Azizu marwisnaini aw salasah. Adapun hadis aziz adalah marwisnaini aw salasah. Nah, ini enak. Ngafalnya enak. Makanya kenapa sih ulama itu seneng gitu buat kitab itu kecil, tipis, atau buat nazom itu pendek, biar dihafal, biar enak ngafalnya. Ya kalaupun misal ini kalian tidak hafal, dengan sering kita ngulang, saya tidak nyuruh ngafal, tapi dengan sering ngulang ketika sebelum ngaji dan setelah ngaji dibaca, insya Allah melekat lah. Setidaknya ingat-ingat dikit gitu. Kalau ditanya, oh tahu gitu. Ya, ingat-ingat dikit. Ya bagus lagi kalau hafal. Tapi ya karena kita di pondok Al-Quran, maka yang fokuskan menghafalkan Al-Quran saja. Tapi dengan kita mengulang-ulang ini di sebelum belajar maupun setelah belajar, insya Allah akan nyantol lah di sini. Ingat. Aziz itu apa? Marwis naini aw salasah, yang meriwayatkan isnain, dua orang, aw salasah atau tiga orang. Ya, yang meriwayatkan itu dua atau tiga orang. Ini banyak meja ini, aturannya kalian ambil biar enggak nunduk-nunduk ke bawah gitu. Ini diambilin, jadikan satu aja meja yang baris, tumpuk Al-Quran. Disiapkan lah ya. Ini mejanya banyak, ini udah disediakan memang untuk ngaji kan. Dipakai lah, jangan mubazir nanti. Enggak dipakai, hanya untuk pajangan, dan itu juga susunannya enggak rapi. Dipakai ya, besok disusun. Siapa yang nyusun? Tidak saya jadwal. Siapa yang pengen pahala, silahkan disusun. Dengan kalian susun, orang nulis di situ belajar, orang belajar berpahala. Yang menyediakan sarana pembelajaran berpahala. Yang ngadain ini berpahala, meja naruh di sini pahala, yang ngadain ini di belakang pahala, yang hapus kalau kotor pahala. Kalau mau tahu, yang nyediain bangku-bangku, meja-meja pahala. Ya, jadi saya hanya menyuruh ikhlasan kalian saja, keikhlasan kalian. Ya enggak perlu saya, kamu di jadwal hari ini nyusun bangku, enggak. Kamu hari ini ngapus papan tulis. Nah, masing-masing siapa yang sadar. Ya, siapa yang sadar. Karena imbalannya adalah pahala, bukan lagi nilai di dalam kertas, enggak. Hal-hal seperti itu tidak dinilai di dalam kertas kan. Enggak ada nilai di raport hal-hal, oh anak ini rajin masang bangku, masang meja. Enggak ada kriteria rajin masang bangku, enggak ada. Pemahaman kan kalau di raport mah dia paham ini, dia menguasai ini. Tapi ini balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyiapkan sarana untuk ilmu, maka insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Aziz. Hadis aziz itu apa? Hadis aziz itu yang meriwayatkan dua orang atau tiga orang. Ya, antara dua orang dan tiga orang. Namanya hadis aziz. Ya, ada yang namanya aziz. Aziz itu dua atau tiga orang yang meriwayatkan. Maksudnya apa? Setiap generasi itu dua minimal atau tiga. Ya, setiap generasi dalam bahasa hadisnya tobaqoh. Jadi jangan bingung lagi ya, tobaqoh, karena nanti ada lagi hadis-hadis yang kayak gini. Setiap tobaqoh atau setiap generasi itu ada dua yang meriwayatkan, dua orang rawi atau tiga orang rawi. Contoh generasi gimana? Generasi pertama, generasi sahabat. Tahu kan sahabat? Turun generasi dari sahabat, generasi siapa? Tabi'in. Turun dari generasi tabi'in, generasi siapa? Tabi'ut tabi'in. Turun dari tabi'ut tabi'in, generasi siapa? Tabi'ut tabi'in, gitu sampai yang terakhir meriwayatkan, sampai terakhir rawinya. Ya, itu kalau saya jelaskan bangun, jangan nunduk lagi nulis. Udah selesai nulisnya ketika saya menjelaskan atau ada poin-poin penting, ya. Jangan
ditundukkan kepalanya itu. Halo mbak, belakang Dinda itu siapa? Tidur. Bangun. Nah, kamu di depan. Yang ngantuk depan. Ayo depan. Sini depan. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk. Berarti kalau ngantuk tanda belum cinta. Ada dua yang meriwayatkan. Contohnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasul, ahabba ilaihi, lebih dicintai daripada dirinya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Hadis ini hadis aziz. Ya, hadis aziz tapi sahih. Ya, karena hukum hadis aziz itu kan bisa hasan, bisa sahih kalau perawinya sahih dan matannya juga sahih. Dan bisa jadi hasan kalau perawinya tingkatannya hasan, dan bisa jadi dhaif kalau perawinya dalam tingkatan dhaif. Istilah aziz ini dipakai untuk karena setiap generasi, setiap tabaqah itu 2 atau 3 orang yang meriwayatkan hadis. Contoh hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini ada beberapa perawi, dan setiap tabaqahnya, dalam tabaqah sahabat, generasi sahabat ada 2 perawi. Dalam generasi tabi'in ada 2 perawi, dan dalam generasi tabi'ut tabi'in ada 4 perawi. Begitu seterusnya. Lanjut. Nah, kalau digambarkan, ada hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari 2 orang. Siapa? Yang pertama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kalau ada nama sahabat itu bagusnya ditambah radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua ada sahabat yang namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini paling dicintai sama Rasul, karena beliau ini semangat banget dalam kesungguhannya mencari ilmu itu luar biasa. Makanya dia dicintai sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Anas ada 2 orang lagi perawi yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Siapa? Tabi'in, namanya Qatadah. Ini Anas bin Malik, ini Abu Hurairah. Dan Abdul Aziz bin Suhaib. Bukan Suhaib. Abdul Aziz Suhaib. Ada 2. Nah, perhatikan. Kemudian dari Qatadah ini ada yang meriwayatkan juga 2 orang. Siapa? Syu'bah namanya. Syu'bah. Kalau tabi'in dan ke bawah itu tidak dianjurkan pakai radhiyallahu anhu. Tapi kalau mau pakai untuk ihtiraman, penghormatan, ya silakan. Yang dianjurkan untuk pakai radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abi Arubah. Kemudian dari Abdul Aziz bin Suhaib. Ya ini perhatikan. Bin Ibnu, kalau di tengah-tengah alifnya hilang. Di tengah-tengah alifnya hilang. Dari Abdul Aziz yang meriwayatkan Ibnu Ulayyah. Kemudian selain Ibnu Ulayyah, Abdul Waris. Banyak.
Abdul Waris, yang ini Ibnu Ulayyah. Nah, perhatikan nih, hadis ini berarti dari siapa? Dari Rasul, ya kan? Hadis Rasul. Rasul ngomong, Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kemudian diterima oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini namanya tabaqah siapa? Tabaqah sahabi. Karena sahabat, tabaqatun sahabiyun. Generasi sahabat. Kemudian yang ini generasi siapa? Generasi tabi'in. Tabaqah at-tabi'in. Tabi'in. Mbak. Ya Allah, yang laki-laki aja pada semangat luar biasa. Yang ceweknya, biasanya cewek kan yang lebih semangat ya. Ini beda, ini memang luar biasa. Ya, semoga jadi anak-anak yang soleha. Amin. Kemudian ini tabaqah siapa? Generasi siapa? Tabi'in. Tabi'ut Tabi'in. tabi'in. Nah, inilah contohnya. Kenapa dia kok dinamakan hadis aziz? Yaitu karena dalam generasinya ada 2 orang yang meriwayatkan minimal, atau 3 orang yang meriwayatkan. Laka ini ada 4 orang, ya kita ambil yang paling sedikit. Ya, kok di zaman di generasi tabi'ut tabi'in ada 4 orang yang meriwayatkan? Kan bisa aja tabi'ut tabi'in lebih banyak yang meriwayatkan. Ambil yang paling sedikit. Dalam tabaqah sahabi sampai yang terakhir meriwayatkan, paling sedikit dalam generasi itu ada berapa orang? Ya, kalau dalam generasi itu ada 2 orang yang paling atas berarti ya. Yang utamanya yang dilihat yang paling atas. Karena kalau ke bawah kan ya berarti generasinya udah beda gitu. Kalau generasi sahabi, generasi sahabat itu 2 atau 3 orang, maka dia hadisnya hadis aziz. Karena nanti ada yang di sahabat cuma 1 orang, itu bukan hadis aziz, itu ada istilah lain lagi nanti. Kalau cuma 1 yang ada di zaman sahabat, ya, kalau ada 2 atau 3 berarti hadis aziz. Yang kemudian masyhur marwi fawqa ma salasa, hadis masyhur. Masyhur, adapun hadis masyhur adalah marwi fawqa ma salasa, yang meriwayatkan lebih dari 3. Yang meriwayatkan lebih dari 3. Ini hadis masyhur. Dan ini juga hadis aziz ini bisa dilihat dari siapa yang meriwayatkan setelah sahabat. Ini kan tabi'in tuh. Lihat Anas bin Malik. Lihat Anas bin Malik itu ada muridnya 2 orang yang meriwayatkan juga. Ya, dari Nabi, kemudian yang mendengar Nabi 2 orang, tapi tidak ada yang meriwayatkan berasal dari Abu Hurairah. Ya, banyak ngambil dari Anas bin Malik. 2 orang tabi'in dari Anas bin Malik, kemudian dari Anas bin Malik seterusnya itu banyak. Ya, nah ini dari generasi sahabat dan juga generasi tabi'in ada 2 kan. Semisal di tabi'in ada 3, ya itu tetap aziz. Ya, di generasi tabi'innya ada 3. Beda lagi kalau di generasi tabi'innya lebih dari 3. Maka kalau lebih dari 3 generasi tabi'in namanya masyhur. Ya, di generasi tabi'in lebih dari 3 masyhur. Masyhur itu kan batasan minimal itu 3 sebenarnya, 3 ke atas.
Jadi yang mendengarkan Rasul itu minimal 3. Yang benar mendengarkan Rasul minimal 3. Kemudian tabi'in lebih dari 3. Kemudian tabi'ut tabi'in lebih banyak lagi. Dan begitu seterusnya. Itu namanya hadis masyhur. Ya, masyhur itu kan apa? Arti masyhur itu kan terkenal. Artinya banyak yang dengar. Kalau mau terkenal kan banyak yang lihat, banyak yang dengar, ya kan? Kalau di TikTok itu harus 1000 viewer gitu, 1000 yang lihat, maka dia FYP viral gitu kan. Harus ada 1000. Nah, ini syaratnya cuman lebih dari 3. Masyhur. Kalau di TikTok 1000 ke atas. Nah, misal gitu, zaman sekarang adanya modern kayak gitu. Ya zaman Rasul yang mendengarkan itu 3 orang ke atas. Namanya hadis masyhur. Ya, masyhur. Nggak perlu saya tuliskan ya. Ini misalnya ini ada hadis, saya bacakan saja karena kalian ini sudah lihat nih, hadis-hadisnya. Misal ada generasi lain lagi, ya tobakohnya beda lagi, di bawahnya lagi tobakoh. Tobakoh siapa? At-tabi'ut tabi'ut tabi'in. Ya, banyak berarti. Terus ke bawah sampai batas periwayatan. Ya, kalau saya pernah mendengar waktu belajar, batas periwayatan itu sampai kapan? Sampai abad keempat. Sampai abad keempat Hijriyah. Ya, batas periwayatan itu ada sampai abad keempat. Artinya tahun 300 sampai 400 Hijriyah. Setelah itu tidak ada periwayatan hadis lagi. Ya, kalau ada hadis yang ditemukan oleh seseorang yang hidup di zaman misalnya 900 Hijriah, artinya dia sudah 10 abad, abad ke-10 dia meriwayatkan hadis. Ini aneh ini. Aneh, perlu dilacak, perlu dicek. Sahih enggak? Betul enggak ini hadisnya? Ya kayak semisal kalian ini sudah di abad keberapa? Abad ke-15 kita. Kemudian misalnya ada Mahib meriwayatkan sebuah hadis. Dia buat kitab. Kemudian di kitabnya diriwayatkan hadis. Loh, dulu-dulunya nggak ada hadis itu. Kemudian dia buat kitab, kok dia sendiri yang meriwayatkan hadisnya. Aneh, perlu dicek ini, betul apa enggak ya? Kalau di hadis-hadis yang ke-6 kitab utama dalam hadiskan kutubus sittah nggak ada, kemudian dia ngada-ngadain, pembohong dia. Misal ya, ini karena generasi periwayatan itu hanya sampai ke abad keempat, artinya 300 lebih sampai 400 Hijriah, 301 sampai 400 Hijriah itu abad keempat. Ya, contohnya ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qanata syahron ba'da ruku'i yad'u ala ri'lin wa zakwanin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut, doa kunut syahron selama sebulan. Ba'da ruku', setelah ruku', tidak berarti kan? Setelah ruku' yad'u ala ri'lin wa zakwan, beliau mendoakan kehancuran bangsa Ri'lin dan bangsa Zakwan. Ya. Ri'lin dan Zakwan. Kenapa Rasul mendoakan ini? Nah, sebelum ke situ, ini hadisnya hadis masyhur. Karena hadis ini didengar oleh 3 sahabat. Siapa? Khaffaf radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian dari Anas bin Malik ada yang mendengarkan tabi'in, berarti kan 5 orang tabi'in. Siapa? Anas bin Sirin, kemudian Abu Mujallaz, kemudian Qatadah, kemudian Asim dan Ishaq bin Abdullah. Kemudian dari Qatadah tabi'un tabi'in. Ya, Qatadah itu tabi'in. Yang mendengarkan berarti tabi'un tabi'in. Dari Qatadah ada 3 orang yang mendengarkan, Hisham
Dustuwai, kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj, kemudian Sa'id bin Abi Arubah. Kemudian dari Syu'bah bin Hajjaj ada yang mendengar. Berapa orang? 5 orang. Siapa? Abu Dawud, Syazan, Al-Aswad bin Amir, Abu Sa'id dan Amr bin Marzuq. Ya. Nah ini, kenapa kok pada mendengarkannya ke Syu'bah padahal ada yang lain? Itu riwayatnya kemana? Mungkin hilang. Ya. Dipilih yang dari Syu'bah bin Hajjaj karena beliau yang paling terkenal di generasinya gitu. Jadi orang-orang itu ya sama dengan kita, cari yang paling terkenal, ya paling masyhur, bukan terkenal viral, nggak ada ilmunya, enggak, ya. Yang terkenal ilmunya luar biasa, ya ilmunya luar biasa, makanya dia terkenal. Beda sama sekarang, terkenalnya karena aneh-aneh sekarang ini ya, terkenal karena joget-joget, terkenal karena ya pokoknya yang aneh-aneh makanya jadi terkenal. Kalau dulu mah ulama yang dipegang yang terkenal itu adalah ulama yang luar biasa mumpuni keilmuannya, terkenal. Sekarang ya sudah beda, ya, beda. Kalau mau terkenal yang aneh-aneh, ya coba kita yang lurus-lurus saja ya. Terkenalnya karena memang kebenaran, ya. Jangan malu dengan kebenaran. Kalau walaupun ya, hanya sedikit yang melakukan, tapi kalau itulah kebenaran, ya jangan malu untuk melakukan kebenaran. Misalnya kejelekan banyak yang melakukan, itu buruk, tapi yang melakukan banyak, jangan ikutan. Ya, nah, itu ada hadisnya, Jangan malu untuk melakukan kebaikan walaupun sedikit yang melakukan. Tapi jangan ikut-ikutan kejelekan walaupun banyak yang melaksanakan. Begitu. Jadi hadis ini qanata, kenapa Rasulullah SAW itu kunut di setelah ruku selama sebulan mendoakan kehancuran Bani Ri'lin dan Bani Zakwan, karena Bani Ri'lin dan Bani Zakwan ini telah melakukan suatu pelanggaran, pelecehan dan penghinaan banget gitu. Kenapa? Ceritanya begini, kabilah Zakwan dan Ri'lin ini minta kepada Nabi SAW dikirimkan 70 hafizul Quran supaya mengajarkan di Bani Ri'lin dan Bani Zakwan. Zaman dulu orang hafal Quran itu nggak sembarangan. Orang yang hafal Quran zaman Rasulullah pasti faqih, ahli fikih, pasti ahli hadis, pasti ahli semuanya. Kalau zaman Rasul itu yang hafal Quran, zaman tabi'in hafal Quran itu syarat, itu cuma syarat untuk jadi alim. Ya, syarat doang. Nah, beda sekarang hafiz Quran terus disangkanya dia alim. Ya memang luar biasa bagus ya. Hafiz Quran itu banyak keutamaannya dan fadilahnya luar biasa, tapi belum tentu. Ya kalau zaman Rasul, hafiz Quran alimnya luar biasa. Minta 70 sahabat dikirim ke Bani Ri'lin, Bani Zakwan. Kemudian berangkat 70 sahabat yang hafiz Quran, yang alim itu. Ketika di suatu lembah, sampai di suatu lembah, kawasan ya, distrik lembah, dihabisi, dibunuh semuanya 70 sahabat hafiz Quran. Dengar Rasulullah kabar itu langsung murkanya luar biasa. Kan mintanya 70 sahabat hafiz Quran untuk ngajarin agama di Bani Ri'lin dan Bani Zakwan. Tapi kenapa nyampe di lembah apa yang sebelum nyampe di Ri'lin dan Zakwan itu dibunuh 70-70-nya habis. Nah dari situ Rasulullah karena murka akhirnya sholat, kemudian setelah ruku tidak itu baca doa kunut mendoakan kehancuran Bani Ri'lin dan Bani Zakwan. Maka ini kunut nazilah ya. Maka ini dipakai ke kita juga, dipakai untuk menolak mara bahaya, itu bisa kunut itu. Kayak kemarin corona, kemudian mau kunut. Misalnya di Jumatan mau kunut, nggak apa-apa, ya, sholat Jumat terus kunut, nggak apa-apa. Niatnya supaya mara bahaya ini cepat kelar, cepat selesai corona kemarin itu, ya, boleh. Karena Rasul juga sebulan Rasul ini
sebulan melakukan kunut nazilah. Ini bukan di luar subuh ya, di luar subuh. Melakukan kunut, mendoakan Bani Ri'lin dan Zakwan supaya hancur binasa. Maka kita ngambil kesimpulan dari sini, boleh kita kunut untuk menghilangkan mara bahaya. Semisal yang kemarin corona, kemudian kita kunut gitu, setiap zuhur kita sholat dan baca doa kunut supaya mara bahayanya itu pergi, hilang dari muka bumi ini. Boleh. Ya, biasanya ditambah doanya. Kalau doa kunut nazilah itu ada setelah sebelum sebelum sholawat itu ada tambahannya. Nah, inilah hadis masyhur. Jadi hadis masyhur itu apa? Periwayatnya 3 ke atas, ya. Periwayatnya, rawinya 3 ke atas. Dalam setiap tobakohnya tidak kurang dari 3. Kalau hadis aziz dalam setiap tobakohnya itu antara 2 dan 3. Maka dia hadisnya aziz. Kalau ada dalam tobakoh generasi kok 2 orang yang meriwayatkan, maka hadisnya aziz. Kalau dalam setiap generasi ada 2 atau 3 orang yang meriwayatkan atau lebih, ya 3 ke atas, maka ini hadisnya hadis masyhur. Apa hukum hadis masyhur? Sama dengan hukum hadis aziz. Kebanyakan begini ya, karena ini istilah-istilah. Yang jadi pegangan kuat kita itu hadis sahih, hasan, dhaif. Ini 3 ini harus di luar kepala ini pengertian maupun ketentuannya. Hadis sahih, hasan dan dhaif. Karena semuanya nanti bermuara ke situ, akan ke situ. Hadis aziz hukumnya apa? Ya bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Hadis masyhur apa? Ya bisa hasan, bisa sahih, bisa dhaif. Ketika periwayatnya itu kok sahih, maka hadis masyhur ini jadi sahih. Ya, hadis masyhur. Contohnya hadis la yamassul qur'ana illa tahirun. Jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Jangan menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Masyhur ini. Ya, masyhur. Dan perawinya juga sahih, maka hadisnya sahih. Ada lagi hadis masyhur yang hasan, statusnya hasan. Contohnya la dororo wala diroro. Jangan berbuat buruk dan jangan membahayakan orang lain. Ya, ini hadisnya hasan. Karena apa? Ada perawi yang memang perawinya itu statusnya hasan, belum sampai sahih. Jangan membuat bahaya atau jangan membahayakan orang lain dan juga jangan membuat bahaya. Ini bisa kita ambil manfaatnya bahwa kita ini jangan membahayakan orang lain, ya. Halo. Luar biasa. Bapak bawa kopi ya, bawa kopi. Semoga dengan bawa kopi semelek semuanya, ya. Bawa Shopee beda lagi. Tuh, hadis ini apa? Bahwa kita ini jangan membahayakan orang lain. Kalau ada orang yang jahat ke kita, maka jangan balas kejahatannya. Itu maksudnya. Salah satu maksudnya. Kalau orang jahat ke kita, jangan balas kejahatannya. Misalnya orang maling, kita tahu dia yang maling. Kemudian saya balas, kamu tak ambil lemari isi lemarinya maksudnya. Tak ambil. Ini berarti dia membalas kejahatan, nggak boleh. Ya. Kalau dia maling ketahuan, ya udah dia yang maling kembalikan atau ganti rugi, ganti apa yang dimaling. Misalnya dia maling mie sedap. Udah kemakan kan? Oh, kamu belum ngomong ke saya maling kamu. Aduh, udah di perut gimana? Masa mau dikeluarin lagi? Ya nggak bisa, beliin lagi mie sedapnya. Gitu. Jangan nanti kalau ada mie sedap saya maling. Jangan gitu ya, nggak boleh. Gitu ya. Jangan membuat bahaya atau membalas bahaya yang lain. Balasan kemudaratan itu nggak boleh. Walaupun dia jahat ke kita, kita jangan buat balas kejahatannya ya. Jangan balas kejahatannya. Ya udah baik-baik saja. Kemudian misalnya hadis yang dhaif.
Hadis yang dhaif, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini dhaif, lemah, tapi qadhu syadidin. Lemahnya luar biasa dan banget juga. Bahkan ya ini ada dalam salah satu buku dari Profesor Dr. Mustafa Yaqub. Hadis ini bukan hadis. Ya, hadis ini palsu. Hadis apa? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini hadis palsu. Jangan katakan bahwa ini hadis. Ini bukan hadis. Ya, karena jelek banget. Ya, walaupun kalau mau distatuskan ya maudhu berarti. Ya, maudhu ditinggalkan. Ini kan dhaif. Maudhu itu syadidud dha'fi, paling jelek-jeleknya dhaif ya maudhu. Ini ya jangan katakan ini hadis, bahwa ini hadisnya palsu. Wallahu a'lam. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.